ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi tambahan kesempatan, hikmah dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita, agar kita bisa menambah kehati-hatian kita dalam proses kehidupan kita. Barang siapa yang telah Allah tunjukkan jalan baginya, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Dan semoga tercurah pula limpahan sholawat dan salam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya hingga hari akhir kiamat kelak. Sebelum kajian pagi ini dimulai, marilah ibu kita luruskan niat lagi untuk semata-mata mencari ilmu dan ridho Allah semata. Kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan beristighfar 3 kali dan bersyahadat 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 Matubillahi, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan pada pagi hari ini, surat At-Taubah ayat 67, 68, dan simak dan dengarkanlah dengan tenang agar mendapatkan rahmatnya. Dan yang bertugas pada pagi hari ini adalah dari RT 1 monggo kepada Ibu Nurung dan Ibu Iva, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangan-tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan kalam ilahi selesai. Semoga Allah menurunkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Ibu-ibu yang selanjutnya, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung dengan samudera ilmu dan dengan tema yang hendak kita bahas pada kajian pagi hari ini dengan mengambil tema ciri-ciri orang munafik. Dan kita mulai kajian pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu
Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, mengulang satu ayat yang dibaca qari tadi. Tema kita tentang ciri-ciri munafik menurut Al-Quran dan menurut hadis nanti akan kita bahas. Surat 9 At-Taubah ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal munafiquna ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha wa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Al-ayah ini sebagai tema kita yang tadi sudah dibaca, ciri-ciri munafik. Apa itu munafik? Akan kita bahas ciri-cirinya. Ibu-ibu Majelis Taklim An-Nur Masjid Ar-Rifai Sabdiroto Semarang Jawa Tengah yang selalu senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu senantiasa dalam ridhonya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di pagi duha hari ini mari kita simak tema yang akan kita bahas sama-sama, yaitu tentang munafik. Munafik itu adalah apa yang di hati dan apa yang di lisan itu berbeda. Maka mari untuk menyingkat waktu kita simak. Surat 9 adalah At-Taubah ayat 67. Silakan terjemahkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan mencegah berbuat makruf. Mereka pun menggenggam tangannya atau gigit. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Kita simak ciri-ciri munafik. Ayat ini, al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'd. Munafik laki, munafik perempuan sama saja. Jadi laki-laki juga ada munafik, perempuan juga ada munafik. Mayoritas munafik itu laki atau perempuan? Yang banyak perempuan. Antara di sini sama di sini itu berbeda. Itu biasanya wanita. Maka wanita singkatannya wanita. Astagfirullah. Apakah itu 4 ciri-ciri munafik menurut Al-Quran? Nanti menurut hadisnya ada. Surat 9 At-Taubah ayat yang ke-67. 1. Ya'muruna bil munkar, ngajak jahat, ngajak tidak baik, itu munafik. Karena ibu diciptakan oleh Allah itu bersih. Kok ternyata menyimpang, ngajak jahat, ngajak tidak baik. Contoh,
biasanya pengajian sore kok dengerin saiki esuk lah nopo wis mulai ngono kuwi ngajak wis ra usah teko itu munafik Bu karena Allah ciptakan manusia ini bersih aslinya bersih diajak kebaikan harusnya langsung klik kok ini tidak klik sama putra putri kita kalau diajak baik susah itu termasuk kenapa kok tidak sesuai dengan fitrah fitrahnya Allah itu bersih boleh buka surat 30 ayat 30 Ar-Rum surat 30 itu Ar-Rum ayatnya 30 fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum itu surat 30 ayatnya 30. Allah menciptakan manusia aslinya fitratallah illati bersih dan tidak ada perubahan. Maksudnya dari mulai ditiupkan roh di kandungan sampai lahir sampai kembali lagi ke Allah itu harusnya bersih. Cuma kenapa ketika seseorang ini berubah, anak ini berubah, yang berubah adalah lingkungan terdekat ayah atau ibu, anak paling dekat ayah atau ibu. Maka ada istilah pohon jatuh, ya kok pohon, buah jatuh, tapi buah jatuh sak pohon-pohoni, apa menuju nih? Ambruk ya, ya, keangkat semua seakar-akarnya. Itu berarti niru. Suka ngomel niru siapa? Ibunya. Ngomel itu marah nggak Bu? Marah. Ya Bu, ngomel itu marah kan? Ya. Kalau ibu marah gara-gara menstruasi, sekarang sudah nggak menstruasi marah-marah nggak Bu? Malah astagfirullah. Berarti kalau orang itu tidak sesuai dengan fitrah munafik, kalau Allah menciptakan itu bersih. Dari orang yang ngajak jahat itu munafik. Sekarang munafik ciri yang kedua yaitu wayanhauna 'anil ma'ruf, mencegah yang baik. Tadi ngajak jahat. Nah ini orang wis apik tapi dicegah. Contoh, nyuwun sewu. Jujur para ibu, ngajak sholat itu baik enggak? Baik. Oke. Terus ono pasangan nih, weh sholat itu baik bareng aku. Kira-kira ibu sebagai ibu di dalam rumah tangga ratu ngatur anak-anaknya supaya sholat awal waktu, tapi pasangannya justru wis sholatnya kowe bareng aku. Kira-kira ibu diam atau ngomel? Diam bae ya Bu ya, mau tanggungane dewi-dewi kok. Diam aja. Tanggung jawab tanggung jawab sama saya. Wes kene wae kok mbek aku bisa kasih ngono kan. Tanggung jawab gitu Bu. Makanya ibu berusaha semaksimal mungkin jaga fitrahnya anak-anak, ya juga fitrah kita ini dengan cara apa? Mendekatkan diri ke Allah. Bahasa Arabnya taqarrub ilallah. Mendekatkan diri taqarrub ya, taqarrub itu dekat, mendekatkan diri kepada Allah itu berarti apa?
menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sekarang kita koreksi, menjalankan menurut ibu susah atau mudah? Menjalankan perintah susah. Meninggalkan larangan menurut ibu susah atau mudah? Orang ngerasani mudah enggak? Orang marah-marah mudah enggak? Kayak menjalankan sholat awal waktu mudah enggak? Puasa Ramadan mudah enggak? Tolakul ilmi mudah enggak? Kok angel kabeh ya, susah semua berarti. Astagfirullah. Berarti kita koreksi, kalau ibu dimudahkan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berarti ibu golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Hidayah itu perlu dicari dengan ngaji kayak gini, Bu. Makanya kalau ibu nggak ngaji nggak bakalan hidayah itu datang. Oke? Kita bahas ciri yang ketiga. Ciri orang munafik yang ketiga adalah wa yaqbiduna aydiyahum. Di sini adalah pelit. Pelit sama perhitungan sama enggak, Bu? Menggenggam tangannya itu gini, kita nek wis nyuwun sewu, Bu. Nek wis digenggam nyuwun sewu. Wanita itu pelit atau perhitungan? Dua-duanya gitu. Perhitungan ya. Nek perhitungan itu saya belum ngetoknya tapi siti. Tapi nek pelit sama sekali tidak mengeluarkan. Biarpun punya. Itu wanita pelit atau perhitungan? Pelit. Perhitungan ya. Jadi masih bisa ngetoknya tapi siti. Sekarang dibalik. Nek laki-laki pelit atau perhitungan? Pelit. Pelit apa? Oh nyanyo. Banyak pasangan yang break. Oh break, kalau itu kan merek ya. Lomo, ya. Lomo berarti wah apa tadi bilang ya? Nyanyo, nyanyo. Nggak pakai perhitungan, nggak pakai pertanggungjawaban. Yang penting cukup ibunya. Nah itu yang bikin ibu para wanita tensi tinggi itu karena itu. Yang penting tak no kabeh, cukup rak cukup. Ya wis kuwi. Nah sekarang nek gak ono terus piye? Lagi kuwi. Bukan ayat yang menerangkan orang pelit itu termasuk golongan-golongan orang yang hidupnya rugi. Surat pelit itu 64 At-Taghabun ayatnya 64 dulu, ayatnya 16. Wa fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu. Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Kita bahas Ibu. Caption judul ayat ini adalah orang pelit itu hidupnya tidak beruntung. Saiki pelit jenengan nabungnya oke banyak, meninggal di bawah ndak, Bu? Ya. Milik siapa, Bu? Ahli waris. Kalau ahli waris kira-kira regejegan ndak, Bu? Tergantung. Musik pinter, sing ngerti agama nih, hak waris saudaranya nggak dikasihin, itu nanti Allah yang berbicara. Kita nggak usah bicara, biar Allah nanti yang berbicara. Makanya Bu, tanah itu orang unine tapi muni. Maksudnya tanah itu, nek misalkan Bu neng sawah, galeng
dalamnya yang untuk trotoar itu loh jalan, terus naik pas panen diairi terus digali dipacu ke rono itu termasuk yang mencuri tanah, nyedot tanah atau bangun rumah. Terus ibu bangun rumah pondasi ini ning tanahe wong liya ora ning tanahe dhewe. Sepanjang dinding itu ibu tonggone kok meneng wae akhiratnya Bu. Tanah ini diem, tapi nanti dikubur jenengan udah dipaske panjangnya jasad tapi jasad nggak bisa masuk. Itu berarti tanahnya sudah berbicara. Sama dengan waris, ibu punya hak waris tapi nggak dikasihkan sama saudara panjenengan, itu nanti Allah yang berbicara. Ibu ora usah ngeyel. Kok ngeyel? Apa jenenge? Apa ya? Protes kok ngeyel. Nek ngeyel kan bantah. Nek protes ya padha ya. Apa sih sinonim? Hah? Oh nek protes itu minta. Nek ngeyel podo ya. Nek ngeyel iki sansoyo gitu ya. Sansoyo nek protes iki sekedar iki hakku ndi ngono kan. Tapi nek ngeyel mempertahankan sampai darah penghabisan. Bu, itu rezeki, kalau rezeki nggak kemana kan Bu? Insya Allah. Maka ayat ini perintahnya wattaqullaha mastata'tum. Takut sama Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan sesuai dengan kemampuan ibu, keimanan ibu. Tadi dikoreksi, jalanin ya susah, tinggalkan ya susah gitu kan. Sesuai dengan kemampuan ibu. Dalam hal apa? Di sini wasma'u mendengar, wa ati'u menjalankan. Jadi ibu di dalam majelis taklim An-Nur ini, ibu menjalankan perintah menjauhi larangan sesuai dengan keimanan ibu. Apakah yang hadir saat ini pendengarannya sama? Apa yang didengar sama? Pendengarannya yang berbeda-beda, yang didengar sama, tergantung kesehatan daripada pendengaran masing-masing. Apakah faktor pendengaran mempengaruhi? Apakah mata penglihatan mempengaruhi? Apakah IQ mikir mempengaruhi? Apakah jalannya mempengaruhi? Lisannya mempengaruhi enggak? Nek wis sepuh tambah ngomel. Enggak ya? Nek wis tambah sepuh tambah ngomel enggak? Insya Allah banyak istighfarnya ya Bu ya. Nah, itu berarti mentaati Allah gitu. Jadi itu penekanan ayat yang pertama, takut sama Allah sesuai dengan kemampuan bagaimana kita mendengar, menjalankan perintah Allah sesuai dengan keimanannya. Ayat ini ada perintah lagi, wa anfiqu khairan li anfusikum. Masih di surat tadi. Tema apa jenis surat 64 atau 20. Perintah mensedekahkan yang kita miliki yang baik-baik. Jadi ibu kalau bersedekah jangan yang gak baik, karena itu nanti kembali ke kita, amalnya kembali ke kita sendiri. Dan ayat ini yang ketiganya, wa may yuqasukha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah nggak pelit, ya, karena orang pelit ini Bu, naudzubillah min dzalik. Barang siapa yang dijaga oleh Allah nggak pelit, insya Allah tergolong orang-orang yang beruntung hidupnya. Nyuwun sewu, ibu nek ono materi, ojo disimpen-simpen, sedekah ke umur kita nggak panjang. Kita dipanggil Allah usia berapa Bu? Gak ada yang tahu kan? Rasulullah dipanggil Allah usia berapa? 63. Kita sudah berapa? 65, 67 dan sudah bonus. Sudah bonus
hanya lupa, nyuwun sewu, tidak menjalankan apa yang perintah Allah. Yang keempat, ciri munafik adalah melupakan Allah. Maksudnya, ibu di dunia ini tugasnya untuk apa hidup? Ibadah. Kok ibu melupakan Allah, ibu tidak beribadah. Contoh, semua yang ibu lakukan hidup itu ibadah kan Bu? Oke, perintah ibadah. Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Antaranya ayatnya 56. Terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti ibu biar tidak munafik, nyuwun sewu, semua aktivitas ibu diniati ibadah. Gimana caranya? Awali kerjaan dengan basmalah. Sudah? Nek pun rampung hamdalah. Sudah? Kita ikono lagi. Basmalah kelingan. Tapi kok nek wis rampung hamdalahnya lali. Berarti ibu ono resikoni. Nek ngucap kerjaan pakai basmalah, nek kalau sapu Bismillahirrahmanirrahim. Terus kau nembe nyapu. Nek mun rampung sapune diseleke alhamdulillah. Ini sempurna. Rinciannya sempurna. Baca Bismillah, ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro sampai ke titik. Itu bacaan basmalah panjenengan ada 19 huruf, berarti dikasih pahala oleh Allah 19 kebaikan. Nyapu nih 1 berarti 20. Hamdalah alif, lam, ha, mim, dal kayak gitu sampai titik ada 19 huruf juga. Berarti dihitung oleh Allah pas rampung mau 19 kebaikan. 20 tambah 19 berapa? 39. Iki wis ning surga. Amin ya robbal alamin. Kok ning kene ana ngomewe nyapuni jenengan wis ning surga. Bisa Bu ngawali kerjaan basmalah ditutup hamdalah. Insyaallah ya. Resiko nek gak ditutup hamdalah. Iki mau basmalah untuk 19 kebaikan, kerjaan untuk 120 kan Bu? Terus jenengan iki mau lali gak ngenutup hamdalah, terus ngomel-ngomel kan ya nih nyapu wong rampung wis dikotori misalkan gitu. Ini kerjaan ibu hilang seperti kayu bakar yang kering terus dikasih api. Apa yang terjadi? Kebakar, hilang, hangus. Apakah amalan kita hangus semua? Harapannya enggak yo. Kok eling-eling ya Bu ya, diingat-ingat ya Bu ya. Nek kerja, oh wae, iku mulai rampung ditutup MC hamdalah. Kok jenengan keluar baca basmalah pakai sandal, mau tekan omah hamdalah. Ngono lho Bu terus bisa Bu. Itu namanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna. Allah menciptakan jin. Ya, dan manusia tujuannya apa? Ibadah. Tapi jin itu menentang. Jin itu fisiknya, manusia ini fisiknya. Jin itu nggak tampak, manusia tampak. Sifatnya yang jahat, setan, iblis. Berarti manusia yang bersifat setan ada atau banyak? Banyak. Yang suka marah-marah itu loh Bu. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Oke, ciri-ciri munafik menurut Al-Quran ada 4. Selesai. Tadi apa yang nomor 1? Mengajak jahat. 2, mencegah baik. 3, pelit. 4, melupakan Allah, niat
hidupnya bukan untuk ibadah. Ini menurut Al-Quran, mau laki mau perempuan sama aja. Sekarang kita bahas hadisnya. Ciri-ciri munafik menurut hadisnya tertera di dalam hadis riwayat Muslim. Ayatul munafiqina salasah. Ada 3 ya Bu. Menurut hadis riwayat Muslim, idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Muslim. Kita bahas satu persatu. Ciri-ciri munafik menurut hadis riwayat Muslim ada 3. Kalau Al-Quran tadi ada 4. Riwayat Muslim yang nomor 1, idza, Allah katakan haddasa kadzdzaba. Ciri munafik yang pertama, jika berbicara atau berkata-kata dusta. Bohong. Bohong itu laki atau perempuan? Dua-duanya. Mayoritas akeh wong sing suka bohong itu laki atau perempuan? Contoh iki, aku lihat belanja iki mau belanja. Zaman biyen saya masih punya anak kecil. Pada saat belanja di zaman dulu tuh belanjaan itu yang pelotongan ono sanggure itu kan jarang ya Bu ya. Saiki kan sudah menjamur. Jarang terus orang-orang itu pada ngantri belanjanya itu. Si ibu ini bawa anak kecil. Anak kecilnya turun ngambil ciki-ciki lah zamannya dulu itu jajan, terus dimakan. Jajan bayar dari kilo kan Bu, 10.000 atau 7.000 zaman itu pakan. Terus jika meneng wis tok loro, langsung aja Bu digendong. Mana tadi Bu ya? Maksudnya? Apa jenenge? Jiwel ditelot apa naik? Jupit. Terus pokoknya dinyaretke. Papa wong blonjo, wis entuk jajan 20.000 bos gitu pokoknya. Pokoknya mana? Astagfirullahaladzim Bu. Menang maksudnya mau menang. Pikirnya anaknya kan harus menang kok dijajaki ngono ta Bu. Ternyata wis bar blonjo mulai tak dijajaki. Ini termasuk bohong. Harusnya ngasih tahu anak, dia ngasih tahu. Tadi udah ambil jajan 2, nggak boleh ambil lagi. Kan gitu harusnya. Kan dia sama-sama dia ngomel, duitnya dia wis dibuka kan otomatis bayar. Bayar nggak? Pastilah. Ketika dia karena ngerengek minta lagi, wis tak turun minta lagi. Berarti kan anak ini mau, berarti kan mungkin apa bangun tidur lapar, belum makan, jajan kayak gitu kan ringan. Kayak kerumpuk kan Bu, habis 2 minta lagi, nangis, dijualin, menang, kok dijajakin Bu? Itu janji nggak Bu? Janji. Ternyata berbelanja nggak dijajaki. Anaknya mulai ngomong, dijajani, mulai ngono kan Bu. Lah wis tak ngomong berapa bocah wis rada gede Bu. Dicuri mulai kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Harusnya Ibu, anak ketika mau diajak belanja, nanti mau jajan apa? 1 ya, 1 janji. Makannya di rumah, nggak boleh dimakan di tempat. Itu termasuk perkataan yang baik untuk orang tua. Silakan dibuka ayat tentang ucapan baik. Surat 33 ayat yang ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, jadi Ibu biar nggak munafik, ucapan perkataan yang baik. Nyuwun sewu, apakah wanita berkata-kata baik itu tergantung ini?
nek duwe oke ngomongnya enak, nek duwe sithik ngomongnya ya. Apakah nyarup? Majelis taklim An-Nur, apakah ucapan baik tergantung materi duwe oke? Enggak. Tetap baik ngomongnya walaupun rak duit. Insya tapi nek duit kan pendukung. Mau kemana ya Bu ya. Entah yang keluar ke sana. Oke, lanjut. Ciri munafik yang kedua. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji ingkar. Ya, jika berjanji diingkari. Contoh ibu kalau berjanji, contoh ibu janjian sama orang, Bu nanti ketemuan jam 10 ya, insya Allah, kan gitu jawabannya. Kok ternyata jam 10 belum nyampe atau jam 10 itu ibu masih di rumah atau mungkin masih repot, kabari dia. Kok ternyata dikabari dia HP-nya robek, ada utusan orang untuk datang ke tempat yang dijanjiin tadi. Kenapa? Karena itu tidak disengaja. Maksudnya Bu? Jadi ibu tidak mengingkari janji. Apa yang sudah dijanjikan sama dengan contoh ini. Ibu kalau dijanjiin pasangannya, inget gak di hati? Yang sisa lupa suami atau istri? Ketika janjinya lupa, ibu mengingatkan gak? Ketika diingatkan dia lupa, apa yang harus ibu lakukan? Marah katanya Bu. Mengingatkan maksudnya apa yang harus ibu ingat? Malah marah duluan sebelum mengingatkan. Astagfirullah. Jadi orang munafik itu suka mengingkari janji. Belenjani janji. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Ciri yang ketiga. Ciri orang munafik yang ketiga adalah wa idza tumina khana. Hadis riwayat Muslim, yaitu jika dipercaya khianat. Ya, kalau janji tadi ingkar, kalau dipercaya khianat. Maksudnya khianat tuh gini Bu, wis dipercaya, nggak sesuai. Contoh aja, ibu pesen makanan, ini terjadi Bu. Terus pada saat itu acaranya pagi, tapi dia lupa itu sengaja atau nggak sengaja? Harusnya makanan itu datangnya jam 9, tapi karena dia lupa, sudah diingatkan tuan rumah, maaf ibu, acara pengajiannya jam 8, nyuwun tulung makanannya diantar jam 9. Kok ini nggak diantar? Ternyata dia nggak ngomong nek lupa Bu. Diantaranya duhur coba Bu, pengajian sudah pada pulang, makanannya resiko tuan rumah nganterin rumah ke rumah. Padahal itu pengajiannya tasyakuran kehamilan 4 bulan. Berarti kan jauh-jauh hari sebelum waktunya 4 bulan sudah pesen. Ternyata dia lupa. Harusnya nek lupa ngomong terus terang, maaf ya Pak, saya lupa, apa yang harus saya ganti? Saya usahakan masak atau bagaimana rembukan. Ternyata dia enggak, langsung menentukan. Ya Pak, sebentar ya Pak. Ya Pak, sebentar gitu kok. Enggak pakai minta maaf kalau lupa, enggak pakai nanti kira-kira atau jam berapa, enggak pakai. Terus pokoknya ya Pak, ditunggu aja. Ini jamaah udah pada pulang. Ya Pak, ditunggu aja. Untuk nutupin tadi kalau dia lupa. Itu termasuk munafik. Harusnya ngomong aja terus terang. Manusia itu tempatnya lupa, maksiat. Sifat-sifat jelek manusia. Ya, sekarang menukik. Sifat-sifat jelek manusia tidak boleh ditolerir, tapi berusaha untuk menghilangkannya. Sifat jelek manusia adalah anata. Artinya apa ya anata itu? Membingungkan. Dikasih hujan minta panas, dikasih
panas, minta hujan itu apa jenis Bu? Bingungi ya, apa bahasanya? Apa bahasanya? Ngewoy itu bahasa Jawa. Iya bener, ngewoy bener bahasa Jawa. Pelin-pelan. Pelin-pelan. Ya. Apa ya? Ya tidak bersyukur memang arahnya. Maksudnya bahasanya kurang menerima ya kurang bersyukur tadi. Ngewoy itu apa bahasa Jawa nih? Paham ya Bu ya? Saya nggak paham ini mau Malaysia. Nggak paham ini. Pelin-pelan. Ya, pelin-pelan tadi. Nggak bersyukur tadi memang bentuk reaksinya. Dikasih hujan, minta panas. Dikasih panas, minta hujan. Dikasih banyak, habis. Dikasih kurang, momen. Nah, itu termasuk ekonomi namanya anata. Harusnya orang mukmin itu dikasih banyak bersyukur, dikasih sedikit bersabar. Harusnya gitu ya. Nah, harusnya gitu. Yang kedua, sifat jelek manusia adalah setelah anata tadi membingungkan ya, anata tadi kurang bersyukur lah gitu. Yang kedua adalah nasia, suka lupa. Maka gimana caranya supaya biar gak suka lupa? Banyak-banyak tadarus Al-Quran atau sholat witir itu supaya nggak pikun Bu. Pikun itu tingkatan tinggi, tingkatan masih rendah itu suka lalinan. Yang suka lali itu sakjane ibu tua atau ibu muda? Ya tua ya muda ya Bu ya. Semuanya lalinan. Oke, lanjut yang ketiga. Sifat jelek manusia adalah dhaif. Apa artinya dhaif? Lemah. Contoh, ibu dari mulai dilahirkan di dunia lemah, butuh orang tua. Setelah itu nanti ibu mau dikembalikan oleh Allah, kembali ke Allah kematian, usia udah tua dikurangin semua kesehatannya. Dengkulnya sudah mulai berkurang, betul? Pinggangnya sudah mulai berkurang, betul? Punggungnya sudah mulai berkurang, betul? Penglihatannya semuanya dikurangi oleh Allah pelan-pelan supaya nanti kembali ke Allah ikhlas. Ibu ikhlas. Diambil pelan-pelan kesehatannya ikhlas. Kapan-kapan dipanggil Allah ikhlas. Berusaha kan Bu? Semua itu ada waktunya dan itu pasti. Terakhir, sifat jelek manusia yang terakhir adalah setelah tadi itu khilaf. Apa artinya khilaf? Banyak salah. Jadi ibu jangan merasa benar. Minta maaf, ya udahlah maaf, aku lagi capek, maaf, gitu kan? Jujur, biasanya yang mudah mengakui salah itu ibu atau bapak? Ibu ya, laki-laki di mana-mana nggak merasa salah, merasa benar, paling benar. Wanita merasa tergolimi. Nah, betul ya Bu ya. Merasa tergolimi. Apa wae kok aku sing salah? Apa wae kok ya wis aku minta maaf. Ya wis nek aku dianggap salah aku minta maaf. Loh kok dianggap salah? Memang benar salah. Ibu, bismillah. Semua kembali ke Allah. Oke. Itu yang harus dipahami supaya tidak menjadi munafik. Oke ya. Kesimpulannya, ciri-ciri munafik menurut Al-Quran surat 9 At-Taubah ayat 67 satu apa tadi Bu? Mengajak jahat. 2. Mencegah kebaikan. 3. Pelit. 4. Melupakan Allah. Semua niatannya bukan karena ibadah. Sekarang menurut hadis riwayat Muslim, ciri munafik ada 3. Jika berkata-kata dusta atau bohong, jika berjanji ingkar, jika dipercaya khilaf.
khianat. Karena sebab munafik ini perlu diketahui sifat-sifat jelek manusia ada 4. 1. Anata, membingungkan, tadi tidak bersyukur. 2. Nasia, suka lupa. 3. Dhaif, itu lemah, gak ada yang kuat. Dan 4 yang terakhir, khilaf, banyak salah, perbanyak istighfar. Insyaallah itu tema ciri-ciri munafik menurut Al-Quran dan menurut hadis. Kita tutup doa dulu, nanti baru kita lanjutkan yang lainnya. Mari ikhlaskan sejenak, kita berdoa semoga Allah mengijabahi doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan rahmat kepada kami Majelis Taklim An-Nur Masjid Ar-Rifai Sambiroto, Semarang, Jawa Tengah. Ya Allah, semoga kami diberi kemudahan untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang manfaatnya kita rasakan dunia sampai akhirat kelak nanti. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, kami yang hadir saat ini mohon diampuni atas segala dosa yang dilakukan sengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami telah beriman. Faghfir lana, ampuni kami, dunubana, dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan kami terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kami memohon yang hadir diberikan umur panjang yang barokah. Ya Allah, banyak kebaikan, banyak rezeki. Ya Allah, yang sudah dimiliki selalu berkah. Ya Allah, untuk dunia akhirat dan pandai bersyukur. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bifadilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian majelis ini telah selesai. Semoga semakin menambah ketaatan kita untuk semakin mengenal Allah dan mencintai Rasulullah. Dan semoga kita punya tambahan-tambahan amal supaya lebih bersih, lebih kokoh dalam menambah amal kebaikan kita. Mari Ibu, kita akhiri kajian majelis ini dengan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.